Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ataupun materi yang kami dapat ini merupakan materi J4 yang nantinya kami presentasikan terkait dengan bagaimana sifat kimia tanah. Adapun keanggotaan ataupun yang terdapat dalam kelompok ini akan mempresentasikan sifat kimia tanah ini saya sendiri atas nama Abdul Rahim. Kemudian ada anggota-anggota saya atas nama Muhammad Rizky, Legita Maharani, Sisi Wayoning Silasiro, Nur Satsial Adila, dan Trina Mayanti. Nantinya pembahasan tentang sifat kimia tanah ini saya akan membahas terkait dengan sifat kimia tanah itu tersendiri, terus bagaimana kandungan bahan organik tanah itu tersendiri, kemudian bagaimana kompleks koloid tanah, terus bagaimana dengan empung tanah itu berdasarkan susunan gizi dan komposisi kimianya, terus ada larutan tanah, reaksi tanah, kemudian bagaimana unsur dari penyebab dan pembentuk sifat proses fisika kimia tanah. Kemudian yang terakhir itu nantinya ada tentang pertukaran kation ataupun kapasitas pertukaran kation dan kejenuhan basa. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dua pembahasan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sifat kimia tanah. Nah, tanah ialah suatu sistem dispers yang terdiri dari fase padat, fase cair, dan fase gas. Ini merupakan salah satu sifat kimia. Kemudian pasir debu dan bahan organik kasar merupakan kerangka sedang koloid lempung dan koloid humus dapat diumpamakan sebagai daging dan darah karena merupakan pusat reaksi kimia koloid. Ditinjau dari segi kimia, tanah merupakan suatu kumpulan dari banyak senyawa-senyawa kimia, mulai dari senyawa kimia sederhana hingga senyawa kimia organik dan anorganik yang kompleks. Kemudian senyawa-senyawa kimia di dalam tanah ini merupakan dari pelapukan bahan induk tanah dan pelapukan sisa organisme tanah. Jadi pelapukan bahan induk tanah ini menghasilkan mineral-mineral primer dan sekunder, baik mineral-mineral primer tanah pada umumnya menjadi penyusun bahan induk tanah yang belum terlalu lapuk lanjut. Sementara itu, mineral sekunder banyak terdapat pada tanah-tanah yang telah mengalami perkembangan lanjut. Pada sebuah kutipan di gambar, ini merupakan di permukaan bumi ini ada berbagai jenis tanah yang bisa ditemukan, di mana masing-masing tanah yang terletak di tempat-tempat yang berbeda ini juga memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lain. Sifat-sifat tanah ini dibedakan dalam beberapa golongan, yakni sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Kemudian terkait dengan kandungan bahan organik itu secara kimia itu bahan organik tanah tersusun atas karbohidrat, protein, lemak, resin, dan wakses. Jadi kalau misalnya resin ini tidak lumrah untuk kita katakan, jadi resin ini merupakan suatu zat dalam tumbuhan. Kemudian ada sisa tanaman terdiri dari 75% air, sisanya itu terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan elemen-elemen mineral. Dalam keadaan kering, ini bahan organik terdiri dari 90% karbon. Kemudian ada oksigen, hidrogen, dan elemen-elemen yang lain yang memainkan peranan penting dalam unsur hara tanaman. Selanjutnya terkait dengan kompleks koloid tanah. Yang pertama, kompleks koloid tanah terdiri dari koloid lempung dan koloid humus. Kompleks koloid tanah bertindak sebagai gudang unsur hara tanaman atau merupakan pusat aktivitas reaksi fisika kimia tanah. Tanah dengan kandungan koloid yang rendah akan mempunyai cadangan unsur hara rendah. Koloid lempung bersifat lebih stabil dibandingkan dengan koloid humus yang mudah terdekomposisi oleh aktivitas zat renik tanah. Koloid lempung secara fisika mempunyai ukuran butir kurang dari 0,001 mm. Lempung terbentuk dari senyawa-senyawa SiO, ALO, HO, dan unsur-unsur yang lain seperti Mg, Fe, dan K. Yang kedua, setiap partikel lempung tersusun dari sejumlah lempeng-lempeng SiOX, HO, dan A10XHO yang saling mengikat satu sama lain. Partikel lempung disebut mikrosel atau misel yang berbentuk kristal dan memiliki dua permukaan, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Partikel-partikel lempung bermuatan listrik negatif
mengikat ion-ion positif atau kation-kation. Kation-kation yang sering terikat ialah Ca, Mg, H, K, NH, dan Na. Kation-kation yang terikat pada misel dapat mengadakan pertukaran dengan kation-kation bebas yang terdapat dalam larutan tanah dan disebut kation-kation dapat tertukar atau exchangeable cation. Terus selanjutnya terkait dengan golongan mineral lempung tanah berdasarkan susunan kisi atau lempeng dan komposisi kimianya dibedakan menjadi antara lain. Yang pertama, golongan kaolinit, satuan kristal tersusun atas satu lempeng silikat, dan lempeng aluminat atau bersusun kisi 1:1. Lempeng-lempeng golongan kaolinit mempunyai bentuk kristal tetrahedral. Lempeng silika berbangun kristal tetrahedral, sementara lempeng alumina membentuk bangun kristal oktahedral. Terus yang kedua, golongan ilit. Susunan kristalnya seperti golongan montmorillonit, yaitu 2:1. Perbandingan terletak pada molekul-molekul penyusun lempeng kristal terjadi pergantian atau substitusi atom. Dan yang ketiga, golongan non-morillonit tersusun kisinya terdiri dari 2 lempeng aluminat dan 1 lempeng silikat atau mempunyai perbandingan 2:1. Larutan tanah. Larutan tanah adalah lengas tanah yang dibahas dari segi ilmu kimia tanah. Bermacam-macam ion asam, basa, garam, alkohol, tepung, dan senyawa-senyawa kimia tak larut lainnya, serta gas-gas terdapat dalam lengas tanah membentuk larutan tanah. Partikel-partikel tanah yang paling aktif dan reaksi fisika kimia ialah koloid tanah. Titik koloid tanah suatu sistem berfase 2 yang tersusun atas partikel berukuran sangat halus dan terlarut. Sifat-sifat proses dan gejala fisika kimia tanah terpusat pada koloid tanah. Unsur-unsur penyebab dan pembentuk sifat proses fisika kimia tanah terbagi menjadi 3, yaitu koloid tanah karena bersifat memiliki muatan listrik rangkap. 2. Ion-ion terjarah pada koloid tanah. 3. Ion-ion dalam larutan tanah. Reaksi kimia. Jadi reaksi tanah maupun soil reaction itu diartikan sebagai keasaman dan kebasahan tanah yang dinyatakan dalam nilai pH. Kemudian di mana reaksi larutan tanah atau disingkat reaksi tanah ditentukan oleh kadar H+ atau hadron. Ini merupakan senyawa kimia, dan OH+. Derajat keasaman tanah yang terdapat dalam larutan tanah atau berdasarkan konsentrasi H+ atau hadron itu dalam larutan disebut derajat keasaman aktualis aktif, sedangkan derajat keasaman tanah yang terdapat dalam koloid tanah itu disebut derajat keasaman potensial. Nah, di sini ada 2 cara penentuan pH tanah, yaitu secara kolorimetrik, yaitu dengan menggunakan indikator pH state, di mana tanah didisperse dapat menggunakan HA ataupun KClN atau satuan dengan perbandingan volume tanah dan zat pelarut 1:2,5. Kemudian yang cara kedua ini ada secara elektrik, yaitu dengan menggunakan anode ataupun katode di dalam sebuah alat yang disebut pH meter. Kemudian anode dan katode ini dicelupkan dalam larutan tanah untuk mengukur daya hantar listriknya. Kemudian pH terukur merupakan fungsi dari daya hantar larutan tanah. Kemudian reaksi tanah atau pH ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dalam hal yang pertama itu ada pengaruh tidak langsung, di mana tanah yang dalam kondisi reaksi tanah ini sangat asam, di mana pH kurang lebih dari 4,0. Ini menyebabkan terjadinya konsentrasi tinggi unsur-unsur yang bersifat meracun atau toksik terhadap tanaman. Kemudian unsur kimia yang bersifat meracun akibat rendahnya pH tanah antara lain Al, Mn, S, dan Fe ataupun besi. Kemudian yang kedua ini yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu
pengaruh terhadap ketersediaan atau availability dari unsur-unsur hara tanaman atau plants nutrients, kemudian antara lain N, S, P, K secara umum pada pH tanah normal atau pH antara 6,5 kurang 3,5, di mana semua unsur hara dalam larutan tanah dalam keadaan tersedia, nitrogen dalam keadaan tersedia bila pH normal, kemudian fosfor dan sulfur tersedia dalam pH normal, besi dan mangan itu tersedia dalam keadaan pH masam. Kemudian ketahanan ataupun resistensi larutan tanah terhadap perubahan pH disebut penyanggaan tanah atau buffer, di mana penyanggaan tanah dapat diterangkan dengan sangat sederhana, yaitu jika kita perhatikan keseimbangan yang terjadi itu antara keasaman aktual ataupun keasaman aktif dan keasaman potensial ataupun keasaman cadangan, itu ada pemindahan ion H dari larutan tanah menghasilkan pengurangan pada keasaman cadangan sehingga konsentrasi ion H dalam larutan tanah atau keasaman aktif itu terjaga. Selanjutnya, pertukaran kation, kapasitas pertukaran kation, dan kejenuhan basa. Pertukaran kation ialah kecenderungan ion hidrogen untuk mendesak ion lain digunakan untuk menggambarkan proses pertukaran kation. Terus, kemampuan pertukaran kation ialah kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar atau melepaskan kembali ke dalam larutan tanah. Terus, keadaan oksidasi atau reduksi menjadi penting, artinya dalam membahas tanah basah yang berkaitan erat dengan ketersediaan O2, perombakan bahan organik di tanah aerob menghasilkan sintesis jaringan jasad renik. Senyawa organik sederhana, telurai dan CO2 terbebaskan. Jika kekurangan O2, maka senyawa lemah serta asam-asam organik tertentu terlogok. Sintesis jaringan jasad renik berkurang dan pernapasan menurun. Berbagai kondisi tanah dapat dijelaskan melalui logika reaksi oksidasi-reduksi. Keberadaan bercak dalam tanah adalah akibat dari reaksi oksidasi-oksidasi basa-basa di dalam. Kondisi tergenang anaerob yang silih berganti dengan kondisi teraturan aerob menyebabkan basa-basa tanah kadang mengalami reduksi dan kadang mengalami oksidasi. Sebagian besar basa atau logam di dalam tanah akan bersifat larut dan mudah terpindahkan jika dalam kondisi reduksi. Reaksi akan menjadi tidak balik jika terjadi kondisi pengenangan dan pengatusan silih berganti dalam periode yang panjang, sehingga terjadi konsentrasi logam-logam tertentu di dalam profil yang memberikan efek P, misalnya Fe memberikan warna merah dan Mn memberikan warna hitam kebiruan. Ketersediaan hara-hara di dalam tanah juga sangat dipengaruhi oleh keadaan oksidasi reduksi tanah. Baik, sekian apa yang dapat kami paparkan terkait dengan sifat kimia tanah. Semoga siapapun yang menonton dapat bermanfaat terkait dengan bagaimana sifat kimia tanah itu tersendiri. Kami dari kelompok 4 ataupun yang mendapatkan materi J4 ucapkan terima kasih atas kesempatan dari pemaparan materi yang telah kami paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.